Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pendalaman kita tentang Tai Chi, buah penyerbukan silang budaya yang mengintegrasikan Bhinneka menjadi Tunggal Ika. Dan kini oleh Sekjen PBB, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah diharapkan menjadi ideologi dunia di masa depan. Saya ingin memberikan ilustrasi berapa jauh sih sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu terbukti berperanan bisa menyatukan Indonesia ini selama 80 tahun itu. Melihat kondisinya demikian unik gitu. Indonesia adalah negara dan bangsa yang unik di dunia. Sangat plural sehingga menjadi tempat belajar yang paling unik tentang unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika. Wilayahnya yang luasnya sebagai berikut. Data-data ini saya ambil daripada media sosial sehingga perlu dikonfirmasikan lagi oleh kenyataan dari orang-orang yang kompeten untuk mengukur jaraknya. Saya ambil hanya dari media sosial, ya. Sabang sampai Merauke itu 8.514 kilometer. London, Turki, Ankara itu cuma 3.485 kilometer. London sampai Makkah 6.201 kilometer. London sampai Moskow 2.876 kilometer. Kita lihat dari London ini ya, sebagai ukuran ya. Madrid ke Moskow itu 3.444 kilometer. Kairo ke Johannesburg di Afrika itu ya 8.350 kilometer ya. Kalau kita kembalikan ke atas itu Sabang Merauke itu kurang lebih seluas sepanjang antara Kairo sama Johannesburg ya di Afrika ya. Terdiri dari 1.750 pulau, 1.304 suku, 715 bahasa daerah, 81.000 kilometer, 81.290 kilometer garis pantai, zona waktunya tiga, Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Mempunyai riwayat yang begitu tua bersentuhan dengan budaya India, Tiongkok, Timur Tengah, kemudian dari Barat, dan budaya modern akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di tempat lain melewati jarak yang sedemikian jauh, orang memerlukan berapa banyak visa dan menggunakan berbagai bahasa yang satu dengan lainnya tidak bisa berkomunikasi karena berbeda-beda. Di Nusantara kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bahasa yang asalnya dari suku Melayu di Sumatera Barat
telah diterima sebagai bahasa yang mempersatukan seluruh etnik Nusantara dengan berbagai agama dan kepercayaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang mengatakan mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Uniknya lagi adalah ini satu-satunya bahasa yang menggunakan aksara Latin, tapi mempunyai kosakata inklusif kita. Bahasa lain hanya mempunyai kosakata bentuk jamak dari echo, yaitu aku menjadi kami, kamu, kalian, dia menjadi mereka. Dalam bahasa Indonesia, kita secara tegas mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu keluarga. Ya, seperti telapak tangan ketika terbuka mewartakan 5 jari, ketika dikepalkan mewartakan satu. Satu adalah 5 dan 5 adalah satu. Itulah Pancasila. Ya. Sehingga dikatakan tidak ada unity tanpa diversity, tidak ada diversity tanpa unity. Bahkan seperti dalam pidatonya Pak Rektor Universitas Pancasila, diversity is unity. Unity is diversity. Ya. Orang yang hanya bisa mengepal tapi tidak bisa membuka dan sebaliknya bisa membuka tapi tidak bisa mengepal adalah orang yang tidak normal. Ya, tuh. Ini inilah ya. Bahasa ini diterima oleh suku mayoritas Jawa dan Sunda, tapi dijadikan bahasa seharian oleh tetangganya, yaitu suku Betawi. Ya, jadi bahasa Melayu itu diterima oleh mayoritas Jawa dan Sunda dan telah tapi dijadikan bahasa seharian bagi tetangganya, yaitu suku Betawi. Suku Betawi tidak eh, merasa harus dipaksa menerima bahasa Sunda atau bahasa Jawa, meskipun tinggal di satu pulau dan berkata nih. Bahkan di Papua yang demikian banyak subetnik, mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, inilah peta Indonesia yang begini. Ya. Jadi ini menarik kan? Ya. Budaya Timur ini sampai sekarang adalah budaya Timur ini sampai sekarang oleh Barat dianggap terbelakang, barbar karena belum bisa menerapkan Universal Declaration of Human Rights, hak asasi manusia. Tapi dibandingkan dengan apa yang terjadi di Barat, mulai dari 1914 sampai 1918 dan 1939 sampai 45, telah terjadi Perang Dunia I dan II, ya, dan menelan korban 160 juta jiwa akibat senjata kimia, senjata biologis, dan ditutup dengan bom atom, ya. Apa jadinya kalau terjadi Perang Dunia III yang menggunakan nuklir yang berkemampuan menghancurkan jauh lebih dahsyat? Ditambah awan nuklir yang menyelimuti bumi sehingga sinar matahari tidak bisa sampai ke bumi selama bertahun-tahun sehingga tidak ada lagi kehidupan, ya. Ditambah lagi mencairnya es di kutub utara dan selatan serta gunung Himalaya. Ditambah lagi pemanasan global dan emisi karbon yang membuat planet bumi semakin tidak layak untuk dihuni. Perang membuat semua hancur dan tidak ada satupun yang pemenangnya. Lantas,
kita ramai-ramai berlomba maupun mau pindah ke bulan dan Mars. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa membangun dunia harus dimulai dari diri sendiri dulu. Ya. Ilmu pengetahuan di Barat yang nampaknya dan dampaknya pada peradaban berasal dari Renaissance di abad 14 sampai 17. Tahun 1492, Columbus, orang Eropa, menemukan pantai timur benua Amerika. Setelah itu terjadi abad penemuan, the Age of Discovery, ketika bangsa Eropa berlayar menemukan berbagai dunia lain dan berlayar melewati samudra-samudra dan lalu diklaim sebagai milik dia itu. Ya. Dan lalu itulah yang menimbulkan masalah besar sekarang ini. Ya. Apalagi dengan terjadinya banyak negara merdeka di Asia, Afrika, ya, dan membuat apa, perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan 1945 itu lalu kebingungan bagaimana mengatur pengambilan keputusan. Karena demikian banyak negara-negara yang minta dihargai sama. Sehingga besar kecilnya itu tidak diatur menurut besar kecilnya, tapi diatur menurut urutan abjad itu. Sehingga lalu menjadi semakin variatif itu. Yang dimulai dengan A, B, C dikelompokkan begitu. Nah, lalu bagaimana mengambil keputusan? Kalau diterapkan sistem demokrasi yang ada di barat itu tuh, lalu akhirnya ya ada lain jalan ya diberikan hak veto pada negara-negara tertentu untuk menentukan keputusan-keputusannya. Tapi karena masa pemerintahannya itu dibatasi, paling banyak 2 periode, ada ya, dan dilarang sampai 3 periode. Lalu mereka juga sih membuat apa perserikatan bangsa-bangsa itu menjadi mandul itu ketika sampai kepada mengeluarkan biaya-biaya untuk menurunkan suhu panas bumi dan pencemaran lingkungan. Gitu. Karena itu adalah pekerjaan jangka panjang sehingga tidak ada negara-negara demokratis yang berani mengambil keputusan jangka panjang karena pemerintahnya sudah berganti dan tidak tahu apakah melakukan mempunyai kebijakan yang sama atau bertentangan gitu. Nah, inilah makanya akhirnya ya bagaimana mengembangkan itu kecuali dengan munculnya ide Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tapi Ika. Lima tapi satu. Satu tapi lima. Ya. Inilah eh, saya mau coba mengakhirin tulisan saya di sini dulu dan nanti kita perdalam
dan perluas, deepening dan broadening itu satu kesatuan itu sebabnya karena seperti lima itu satu, satu itu lima. Deepening dan broadening itu bukan dua hal yang dikotomis, nah, itu berbeda tapi dia adalah satu kesatuan, ya. Dan ini terjadi Taiji Nusantara yang apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nyilo Purnami, THT, ya, dalam suatu seminar yang disampaikan webinar, ya, bahwa akhirnya ya Bhinneka Tunggal Ika itu ya membangun peradaban berbasis dengan konsep Ci, ya. Ini poster daripada Taiji Nusantara as told seperti diceritakan oleh Profesor Dr. Nyilo Purnami, ahli THT dari Universitas Airlangga, ya. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita di sini dan sampai jumpa lagi.